Bapak Ibu yang saya hormati, di video kali ini kita bahas untuk melanjutkan video sebelumnya keterkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara. Pada pelaksanaan pemungutan suara di video kali ini kita bahas yaitu keterkaitan tugas KPPS. Pada tugas KPPS di sini kita bahas yang untuk tugas KPPS keempat. Yang pertama adalah meminta pemilih untuk menunjukkan model C pemberitahuan KWK atau model A surat pindah memilih atau identitas kependudukan dan mencocokkan nama pemilih dengan salinan daftar pemilih tetap atau daftar pemilih pindahan dan dengan KTPL yang bersangkutan. Dan selanjutnya memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap atau salinan daftar pemilih pindahan jika pemilih telah terdaftar. Dan selanjutnya memeriksa jari tangan pemilih, dan selanjutnya juga meminta petugas ketertiban mengarahkan pemilih yang tidak membawa model C pemberitahuan KWK untuk memastikan namanya dalam salinan daftar pemilih di papan pengumuman. Dan selanjutnya di sini kita bahas tugas KPPS kelima. Yang pertama adalah mencentang pada salah satu kolom jenis kelamin laki-laki atau perempuan bagi pemilih yang telah diperiksa oleh KPPS 4. Dan selanjutnya meminta pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menandatangani formulir model C daftar hadir pemilih tetap KWK dan meminta pemilih pindahan untuk menandatangani model C daftar hadir pemilih pindahan KWK. Dan selanjutnya meminta pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPT untuk menuliskan nama lengkap sesuai KTPL dan menandatangani formulir model C daftar hadir pemilih tambahan KWK. Dan selanjutnya tugas KPPS yang kelima yaitu mempersilahkan pemilih yang telah menandatangani daftar hadir menempati tempat duduk dan menghimbau untuk tidak meninggalkan TPS sebelum pemilih selesai pemberian suara. Dan selanjutnya kita next Bapak Ibu, di sini keterkaitan tugas KPPS yaitu ketua KPPS. Yang pertama, memimpin pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dan yang kedua, memimpin pengucapan sumpah dan janji anggota KPPS dan petugas ketertiban. Yang ketiga, menandatangani surat suara. Yang empat, memberikan penjelasan secara berulang-ulang tentang tata cara pemberian suara. Yang kelima, memanggil pemilih untuk memberikan suara. Yang keenam, memberikan surat suara kepada pemilih. Yang ketujuh, mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua. Dan selanjutnya kita lihat di sini tugas KPPS kedua. Yang pertama, membantu menghitung logistik pemilihan. Yang kedua, menerima formulir model C pemberitahuan KWK, model A surat pindah memilih, dan data pemilih DPTB sebagai dasar pemberian surat suara berdasarkan urutan kehadiran. Yang ketiga, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS. Untuk tugas KPPS ketiga, yang pertama, membantu menghitung logistik pemilihan. Yang kedua, menulis dan menempel nomor TPS, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota dan nama ketua KPPS pada surat suara. Yang ketiga, mengumpulkan formulir model C pemberitahuan KWK dan model A surat pindah memilih setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos. Dan yang keempat, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS. Dan selanjutnya kita bahas juga tugas KPPS ke-6. Yang pertama, mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan selanjutnya memastikan pemilih telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan sesuai jenis pemilihan. Dan di sini tugas KPPS ke-7, yang pertama adalah meminta pemilih mencelupkan jari ke dalam tinta, dan selanjutnya memastikan jari pemilih telah tercelup seruas kuku pemilih, dan selanjutnya melarang pemilih membersihkan tinta jari pemilih, dan yang terakhir mempersilahkan keluar dari TPS. Dan di sini pun ada tugas petugas ketertiban. Yang pertama, mengatur antrian pemilih di TPS, dan yang kedua meminta pemilih menunjukkan model C pemberitahuan KWK atau model A surat pindah memilih atau identitas kependudukan sebelum memasuki TPS. Dan yang ketiga, meminta pemilih untuk mengecek nama pemilih pada papan pengumuman apabila tidak membawa model C pemberitahuan KWK. Dan yang keempat, menjaga ketertiban di TPS. Dan selanjutnya
Untuk pintu keluar TPS, yang pertama memastikan jari pemilih telah berisi tanda tinta, dan yang kedua mempersilahkan pemilih untuk meninggalkan TPS, dan yang ketiga menjaga ketertiban dan keamanan TPS. Dan di sini keterkaitan dengan kegiatan KPPS sebelum pemungutan suara berakhir. Di poin yang pertama, keterkaitan pelayanan pemilih tambahan. Yang poin pertama yaitu 1 jam sebelum pemungutan suara selesai, Ketua KPPS mengumumkan pemilih tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan mengisi daftar hadir pada formulir model C daftar hadir pemilih tambahan KPK. Dan yang kedua, pelayanan terhadap pemilih tambahan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan surat suara. Dan di sini untuk poin yang kedua, keterkaitan waktu pemungutan suara berakhir. Yang pertama, pada saat waktu pemberian suara selesai, Ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang pertama sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir, atau telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir. Dan selanjutnya, setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS. Dan di sini untuk keterkaitan layanan pemilih disabilitas. Untuk poin pertama yaitu Ketua KPPS dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut. Dan yang kedua, pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Dan selanjutnya, pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya dapat dibantu oleh pendamping. Dan selanjutnya, pemilih disabilitas netra dalam pemberian suara pasangan calon dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan. Nah, ini keterkaitan dengan TPS lokasi khusus. DPT di TPS lokasi khusus dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur apabila tidak memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu wilayah pemilihan. Dan selanjutnya, KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih di TPS lokasi khusus. Dan selanjutnya, dalam hal terdapat kendala dalam penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih di TPS lokasi khusus, penyampaian formulir dilakukan berdasarkan hasil koordinasi KPU kabupaten atau kota dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya, keterkaitan pelaksanaan pemungutan suara. Nah, semoga video ini bermanfaat, dan jika teman-teman suka dengan video ini, pastinya teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar teman-teman update video terbaru dari channel ini. Terima kasih.